Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahono Channel. Saya akan berikan sedikit informasi terbaru buat teman-teman yang yang sudah mengikuti ujian UBT khusus ataupun teman-teman yang sudah bekerja di Korea dan mengikuti ujian UBT khusus. Kemarin ada yang menanyakan, Mas, setelah hasil pengumuman kelulusan itu berapa hari ya untuk download sertifikatnya? Kemarin saya umumkan kurang lebih 1-2 minggu, dan ternyata sekarang sudah diumumkan secara resmi pengumuman pembagian sertifikat kelulusan kurang dari 1 minggu ya, tanggal 4 kemarin ya, tentunya tanggal 4 kemarin, dan sekarang tanggal 9, artinya di situ 5 hari setelah lulus hasil kelulusan atau pengumuman kelulusan ya. Ini lebih cepat dari prediksi karena biasanya 2 minggu, sekarang sudah diumumkan karena pesertanya yang lolos cuma 1.000 ya, kemungkinan besar langsung diumumkan. Nah, di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Masing-masing peserta kita langsung ke poin ketiga ya, karena di poin atas itu selalu kita bisa melihat untuk sertifikat kelulusannya ataupun izin penerbitan sertifikatnya atau hasil kelulusan. Jadi di poin ketiga, masing-masing peserta yang telah lulus ujian IPS Topik UBT Khusus tahun 2024 dapat mengakses ataupun mengunduh hasil kelulusan ataupun sertifikat kelulusan ini dengan login menggunakan username dan password masing-masing. Nah, ini ya, username dan password masing-masing melalui website Cisco P2Mi. Jadi ini downloadnya langsung di Cisco P2Mi. Buat teman-teman yang belum tahu ya, yang sudah tahu monggo silahkan dikasih tahu temennya di sampingnya, mungkin ada di sampingnya ada temennya, dikasih tahu supaya di download langsung di akun IPS Topiknya ataupun Cisco P2 ini masuk cara ya. Pada tanggal 11 ya, tanggal 11 nanti untuk downloadnya, tidak sekarang tapi tanggal 11 nanti. Peserta yang lulus ujian harus menjaga kepemilikan user ID paspor dan sertifikat kelulusan tersebut, serta tidak boleh diserahkan kepada orang lain dengan alasan apapun. Nah, di sini jangan sampai diserahkan ke siapapun. Tapi kalau tidak bisa, biasanya ini menyuruh LPK ya, biasanya diberikan kepada LPK. Nah, di sini harus hati-hati, harus LPK yang amanah supaya user ID sampean bisa dijaga oleh LPK. Pengiriman dokumen lamaran pekerjaan dapat dimulai tanggal 11 Oktober. Jadi 11 Oktober jam 10, mulai jam 10 siang itu bisa melakukan lamaran online. Tidak perlu tergesa-gesa ya teman-teman, ataupun senior saya tidak perlu bergesa-gesa harus tanggal 11 itu untuk sending, tidak. Itu dimulainya untuk sending tanggal 11 Oktober 2024 jam 10. Jadi lebih dari itu bisa, sebelum tanggal itu tidak bisa sending. Selanjutnya ada persyaratan yang nomor 6 ini bisa dibaca sendiri ya. Yang nomor 6 ini bisa dibaca sendiri. Nanti teman-teman setelah membaca itu bisa dilihat MCU1 lampirannya dan hasil pemeriksaan MCU di input langsung oleh pihak sarana kesehatan di Cisco P2Mi ya, langsung di input. Jadi jangan sampai keliru untuk sendingnya. Nah, di situ yang poin-poin ditebali itu teman-teman hitam ataupun huruf hitam itu ditebali, itu harus dibaca supaya teman-teman nanti bisa tahu untuk hal-hal yang sangat penting. Yang ditebali biasanya ini sangat penting. Scan paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun. Jadi buat teman-teman yang paspornya sudah hampir mati ya, contohnya kurang dari 1 tahun, diperpanjang dulu. Jadi, Mas, paspor saya masih 9 bulan ya, 9 bulan, ini jangan sending dulu ya, jangan sending, nanti kalau paspornya sudah ganti baru sending. Nah, kalau 9 bulan bisa ganti sih enggak, Mas? Enggak bisa, biasanya ganti itu 3 bulan sebelum masa aktif habis. Jadi sendingnya nanti setelah habis paspornya saja. Kurang dari 3 bulan ya, kurang dari 3 bulan masa aktif buat paspor baru, setelah itu baru itu sending. Kurang dari 1 tahun teman-teman sending ini percuma ya, jangan ya. Ini sudah ada himbauan scan paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun. Ini harus teman-teman camkan karena ada banyak teman-teman kasus yang tidak diterima lamarannya dikarenakan paspornya ini habis masa berlaku kurang dari 1 tahun. Jadi diwajib di atas 1 tahun. Kurang ya, minimal 1 tahun ke atas. Selanjutnya ada lagi yang di bawah itu nomor telepon HP yang bisa dihubungi oleh BP2Mi dan email yang masih aktif. Poin nomor 7, semua persyaratan dokumen di atas wajib di-scan
bukan di foto, oke? Pastikan jelas dan kualitasnya bagus serta diunggah dengan arah yang benar. Nah, untuk juknisnya itu ada di bawah. Nanti teman-teman bisa lihat juknisnya ataupun teknisnya upload bagaimana dan contoh-contohnya seperti apa ada. Jadi buat teman-teman yang mandiri, ini untuk proses mandiri bisa tanpa LPK pun bisa karena di situ sudah ada petunjuk teknisnya dan Cisco P2Mi teman-teman sendiri yang membawa. Selanjutnya kita ambil ke poin 10 ya. Ini yang penting-penting saya baca karena yang lainnya bisa teman-teman baca sendiri. Lulus ujian IPS topik UBT khusus tahun 2024 merupakan syarat untuk dapat melamar kerja di Korea, bukan jaminan dapat diterima bekerja di Korea Selatan. Nah, di sini teman-teman poinnya yang sangat meresahkan itu di sini. Banyak teman-teman yang mengatakan kalau ikut UBT khusus itu susah untuk dapat SLC. Kalau tidak diambil pabrik yang lama ataupun sajang yang lama. Tapi kalau ikut umum itu kok gampang. Nah, ini belum tentu teman-teman. Ada juga teman-teman yang ikut umum, ujian umum, sendingnya juga sama. Sendingnya juga sama, tapi untuk potensi dapat SLC juga tergantung rezeki. Kalau rezeki, udah rezeki mau ikut X, mau umum itu dapat ya. Tapi mayoritas teman-teman yang ikut umum ya, itu dapat SLC kalau tidak diambil sajang lama ataupun pabrik lama. Dan di sini juga teman-teman yang ikut UBT khusus ya, itu tidak diambil pabrik lama juga banyak. Nah, ini tidak bisa dibandingkan cepat ikut umum ataupun cepat ikut CBT khusus. Jadi di sini tidak bisa dibandingkan karena semuanya tergantung nasib. Juga ada juga yang teman-teman ikut umum sampai sekarang sending 2 kali tidak diambil sajang. Setelah itu dia ikut CBT khusus, dia terbang. Nah, di sini poinnya ya. Ada juga seperti itu. Karena kemarin teman-teman ada yang ikut umum dikarenakan takut tidak diambil sajang ya karena CBT khusus. Nah, ternyata ikut umum juga sama, tidak diambil. Namun ikut lagi CBT khusus tahun 2022, sekarang sudah terbang. Nah, seperti itu. Jadi yang terakhir, kita baca lamaran online nama calon pekerja migran Indonesia IPS ID. Nah, di sini harus cantumkan pada subjek ya. Pertanyaan terkait sertifikat ataupun pengiriman lamaran online itu ada di sendingkorea@gmail.com. Nah, di situ bisa dilihat untuk teman-teman pertanyaannya langsung di BP2Mi saja. Langsung nanti akan dijawab secara gamblang. Biasanya tunggu sebentar ya. Biasanya seperti itu. Tunggu ya Mas, tunggu gitu ya. Kalau kita sending ya. Selanjutnya yang terakhir juga ini, mohon maaf tadi masih ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Juknis pencarian sertifikat IPS topik ada di bawah. Nah, juknis lagi lamaran online juga ada, IPS topik lamarannya juga ada, contoh scan paspor yang benar, mekanisme medical check up 1 CPMI 2024 dan Sarkes sarana kesehatan, contohnya rumah sakit ya MCU 1 27 Agustus 2024. Semuanya sudah ada, jadi buat teman-teman yang mandiri tetap bisa. Teman-teman yang X ini saya sarankan untuk mandiri ya, supaya nanti kedepannya lebih tahu lagi kalau mandiri. Jadi saran saya bisa mandiri. Ikut CPT khusus ataupun umum itu sama saja tergantung nasibnya. Namun ada beberapa teman-teman yang terbang di CPT khusus, mungkin itu rezekinya ya. Rezekinya sudah dapat untuk di CPT khusus, rezekinya juga dapat di CPT umum. Jadi tidak harus bergantung nanti ikut umum akan cepat terbang, tidak, karena rezeki di SLC ini bergantung dengan sajang. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.